Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini saya mau cerita sama semuanya, teman-teman semua, tentang pengalaman saya dan keluarga saya menghadapi COVID ya. Dan kita tuh kenanya tuh kayak di pas yang awal-awal PPKM itu loh, ya itu di situ. Nah, ceritanya adalah hari itu kita ada undangan nikahan mama, maksudnya orang tua kita itu Umi dapat undangan yang undang ke kita juga, karena yang undang itu adalah temannya Umi, teman baik Umi. Nah, anaknya temen Umi ini kan cewek, dia tuh dijodohin sama Umi sama tetangga gitu ya, tetangganya Umi, dan mereka cocok ternyata sampai ke nikah kayak gitu. Jadi makanya kayak gimana ya, kalau nggak datang tuh gimana kan, ya orang yang ngejodohin juga Umi kan gitu. Udah gitu teman baik Umi juga gitu, si mamahnya yang ceweknya ini akhirnya, dan si yang cowoknya juga kan tetangga Umi, mamahnya cowok. Ya udahlah kita kesana. Lokasi si nikahnya itu ada di Bogor, lokasi aku dan suami itu di Bandung, sementara Umi itu ada di Sukabumi. Si H-2 kita berangkat ke Sukabumi, jadi kita bisa ada waktu istirahat tuh di sana di Sukabumi. Kita nyampe rumah Umi dalam keadaan sehat walafiat, dan kita lihat juga sebenarnya Umi kondisinya masih kelihatan sehat, cuman Umi ngeluh agak capek aja gitu badannya gitu. Nah terus tapi nggak ada gimana, nggak ada flu, nggak ada sakit kepala, nggak ada ngeriak. Cuma Umi bilang kalau kok si tetangganya ini ya yang mau nikahin ini, si mama itu kok pilek gitu batuk pilek, jangan deket-deket dulu deh, jangan kesana-sana, udahlah di sini aja gitu. Umi itu emang keadaannya tuh emang kita bukan keluarga, cuman jadi kayak ikut riuh bantuin aja gitu, karena mungkin ada ikut andil ya di situ gitu. Oke, pas hari H kita kesana tuh malam-malam, kita kesana sambil nganterin si calon suami. Jadi si calon suami itu mau duluan datang ke Bogor kayak gitu. Nah rombongan keluarganya menanti pas paginya. Jadi si calon suami itu datang ikut bareng sama mobil kita. Terus kita nyampe sana masih sehat-sehat, semuanya masih sehat banget. Prokes juga tetap dijaga, tetap pakai masker gitu segala macam ya. Kita mah tinggalnya di hotel. Nah di hotel pun kita masih bisa kayak berenang, Umi masih berenang, aku berenang, anak-anak berenang, semua berenang. Udah pas hari H tuh kan acara tuh sampai sore ya, tapi Umi tuh siang-siang tuh kayak udah ngeluh gitu, Kak kok Umi sakit kepala ya, udah kita pulang aja, kita duluan aja. Akhirnya karena Umi nggak kuat sakit kepala, udahlah yaudah kita pulang aja, kita pulang duluan, pamit gitu, nggak bareng sama rombongan cowok yang dari Sukabumi. Kita pulang, setelah pulang ke rumah tuh Umi makin jadi gitu, tapi bukan demam, cuman rasanya tuh kok sakit badan semuanya, capek banget gitu ya. Umi kali kecapean kali, orang emang dari kapan hari ikutan sibuk, ikutan riuh ya. Akhirnya aku pijitin Umi bisa tidur. Aku pijitin Umi, berarti aku kontak erat banget sama Umi. Aku pijitin Umi tidur, istirahat. Aku juga belum ada gimana sih, biasa aja. Cuman besoknya Umi panas, demam gitu ya, demam. Hari itu aku mulai ngerasa kayak kok badan capek banget sih. Ya sih tahu kita dari luar kota, tapi kok berasanya tuh kayak capeknya capek banget, beda banget gitu. Padahal perasaan di mobil doang gitu kan, nggak gimana ya, acara juga kita nggak ribu di acara, nggak gimana sih, tapi kok perasaan capek banget sih gitu ya. Belum ada gimana COVID sih, nggak ada gimana. Oke, udah beres. Nah hari ketiga tuh berarti hari ketiga dari kita pulang ya, pulang dari Bogor tuh bilang, kok Kak rasanya tuh nggak bisa nyium gitu ya,
cobain cium bawang, cobain cium kayu putih, cobain cium parfum yang segitunya gak kecium. Kita tuh di situ masih ketawa-ketawa aja. Posisi tuh ya kita masih ketawa-ketawa. Ini beneran itu Umi tuh nggak bisa nyium gitu. Iya beneran. Wah, dan COVID gitu kan. Nah, kita juga mah kayaknya COVID gitu. Tapi ya gimana mau isolasi, bagaimana orang kita udah kontak erat ya gitu. Nah, abis Umi nggak bisa nyium, barulah aku panas, demam. Suami juga sama, meriang, sakit-sakit badan gitu. Sakit banget badan tuh, yang paling kerasa banget tuh kalau aku tuh sakit kepala sama sakit badan. Sakit kepala tuh kayak kalau kita nunduk begini aja tuh sakit kepala banget. Iya, sakit banget kepalanya. Terus sakit banget kayak tusuk gitu. Oh, sampai kayak pengen nangis gitu. Ada ini kayaknya beneran COVID deh gitu. Ya udah gimana tuh, posisi itu ada di Sukabumi ya, bukan di Bandung. Sementara suami emang sih WFO tuh masuk tuh cuma 1-2 hari tetap, tapi pas telepon ke kantor tuh tetap harus ada laporan hasil swabnya, nggak bisa cuma duga-duga kayak gitu aja karena hilang penciuman terus jadi positif. Ya udahlah, akhirnya suamiku tes cek swab begitu ya, swab sama PCR, ternyata hasilnya emang positif. Kita udah nggak kaget sih karena kita udah nyangka kayaknya emang udah positif. Apa sih kita takutin banget tuh adalah keadaan Umi sama gimana anak-anak yang bakal ngelewatin ini semua gitu. Kan kalau kita mah ya masih kuat gitu, kita masih kayak oke, kita bisa gitu ya ngadepin ini, insya Allah bisa bareng-bareng. Tapi kan kalau orang tua tuh kan katanya ini itu ya berat banget. Terus anak juga yang paling takutin si anak-anak ya. Aku kan anak aku 2 ya. Terus gimana kita mau isolasi anak-anak, posisinya masih sehat banget, nggak ada gimana-gimana gejala. Apa kita isolasi aja gitu ya. Tapi kan isolasi juga orang udah kontak erat banget, tidur bareng sama kita. Tidur sama kita, begitu main makan juga masih satu piring sama kita, karena kita nggak nyangka dulu COVID sebelum tahu Umi kehilangan penciuman ya gitu. Jadi kita masih bareng-bareng banget. Ya udahlah, nggak usah nangis, nggak usah takut, kata suami. Udah kita jalanin aja, insya Allah bisa ngejalanin. Allah kasih kekuatan di situ gitu ya. Udah akhirnya kita lapor ke puskesmas gitu. Kita lapor ke puskesmas dan puskesmas akhirnya datang ke rumah ngasih obat itu buat keluarga. Maksudnya Umi dapet, aku dapet, suami aku dapet, anak aku juga dapet dua-duanya, karena mungkin takut kena juga ya meskipun belum ada gejala kayak gitu. Nah udah gitu tetangga kita itu yang suami yang maksudnya yang nikahnya kemarin itu, yang kemarin nikah tuh kayak mau nengok karena tahu sakit gitu ya. Umi bilang jangan deket-deket kayak karena kita positif COVID. Umi bilang gitu, kita mau isolasi, udah jangan deket-deket. Positif kumaha nih kan gini-gini, taunya dari mana, nggak ada penciuman. Terus ayo ya suami aku di swab, ternyata hasilnya positif gitu, hasilnya positif. Padahal cina ibu gue udah lama nggak ada penciuman. Oh berarti ternyata emang kemarin pilek tuh emang ada, udah nggak ada penciuman, artinya Umi yang duluan ketularan dari si ibu itu gitu. Dan salahnya kenapa sih si ibu itu nggak ada penciuman? Udah tahu ya, maksudnya nggak tahu sih si ibu itu tuh ada ngerti atau enggak gejala-gejalanya COVID, tapi kalau sampai hilang penciuman gitu harusnya dia gitu tuh. Gimana ya kalau dia jujur, mungkin acara anaknya bagaimana ya, mungkin ya mungkin ya maju kena mundur kena gitu. Akhirnya ya udahlah bu, ibu ya udah kalau udah tahu kita positif berarti ya kita juga ketularan dari ibu, ya udah ibu jangan kemana-mana, isolasi. Tapi si ibu tuh cina pas ditanya dia malah mau ngebubur cina gitu. Itu kan zolim ya, maksudnya udah tahu kayak begitu tapi masih tetap susah dibilanginnya lagi, masih keluyuran aja kayak gitu. Ya udahlah, ya gimana, susah kasih taunya, udah
kita udah ngasih tau udah gitu ya gimana dia aja lah. Nah dari basis itu gimana, tinggal perjuangan kita sendiri gimana nih ngelawan COVID. Pihak puskesmas juga ngasih obat tuh cuman paracetamol, vitamin C, dexamethasone, sama obat flu, gak ada lagi yang lain. Per orang tuh sama itu. Kalau anak-anak mah bentuknya sediaannya sirup, kalau kita mah tablet biasa lah ya, yang itu yang generik. Aku juga sama kehilangan penciuman suami, sama kita takutin bener-bener sama anak-anak gimana gitu ya. Pas aku hari kelima aku ya, posisi aku dari ngerasain mulai sakit badan, maksudnya berarti beda sama Umi itu 1 harian lah gitu ya. Anak-anak aku hari kelima tuh mulai anak aku yang pertama tuh mulai panas badannya, panas dari siang, malamnya panas juga, paginya pas dipegang tuh udah agak turun panasnya gitu, udah gak terlalu panas, suhu juga udah 37. Dia bilang, "Mah kok perutnya sakit banget ya," gitu. Dia sarapan, aku masih suapin sarapan gitu, masih makan. Gak kuat, Sinayang gak kuat, sakit banget perut aduh gimana ya, kita udah takut banget. Lama dari situ ya tuh muntah banyak banget, kayak semua dikeluarin dan muntahnya mancer gitu, ya Allah, udah ngeri banget ya. Ya Allah, apa ini harus dibawa ke rumah sakit apa gimana? Adiknya masih biasa aja, adiknya masih biasa aja gitu. Tapi abis muntah tuh dia kayak udah aja gitu, kayak enak lagi badannya, dia mau main lagi, udah nggak panas lagi. Kita alhamdulillah, sementara kita yang dewasa ya Allah udah kayak apa ya, sakit kepala, kayak gerak sedikit turun sedikit begini sakit banget kepala, badan kayak ditusuk-tusuk kayak apa gitu ya, lemas banget, kehilangan nggak bisa nyium apa-apa. Tapi yang bikin enak tuh apa itu doang sih, nggak bisa nyium apa-apa ya, dibilang enak juga gimana ya. Jadi itu bener-bener rasanya tuh kayak damai aja gitu. Kita nggak mandi berhari-hari, nyium badan gitu nggak bau, nggak ada bau sama sekali. Terus rambut yang udah lusuh gitu ya cium bau. Terus pampersnya si adik kan waktu itu masih 2 tahun umurnya ya, masih belum lepas pampersnya si adik tuh sampai harus dia apa enggak gitu, dia pup apa enggak tuh harus dilihat dulu karena nggak kecium baunya, biasa kan bau banget ya gitu. Itu sampai kayak gitu, rasanya kayak damai banget, nggak ada nyium bau. Kalau nafsu makan, aku sama suami masih ada nafsu makan. Kalau Umi tuh sama sekali nggak ada nafsu makan. Aku sama suami masih ada banget nafsu makan, kita masih makan. Tapi makanan tuh bukan nggak ada rasanya ada, tapi hambar banget. Jadi asin ada, manis ada gitu ya, tapi tuh rasanya tuh hambar. Jadi kayak rasa mecin tuh nggak ada, rasa enak tuh nggak ada. Tapi kita paksain makan banyak banget, buah kita makan banyak, vitamin kita makan, berjemur gitu. Nah udah, tadi yang muntah ya, iya muntah. Nah siangnya dari yang iya muntah itu, dari anak aku yang pertama muntah, anak aku yang kedua ini si adik yang baru umurnya 2 tahun, panas juga sama akhirnya siangnya panas sampai malam panas, paginya gitu juga dia badannya udah nggak terlalu panas pagi itu pas bangun, udah nggak terlalu panas dipegang. Terus nggak lama dia muntah banyak banget. Abis itu udah dia ceria lagi, kayak nggak ada apa-apa aja, masih main lari-larian gitu anak-anak. Alhamdulillah ya Allah, yang aku takutin kan anak-anak ya gimana gitu. Alhamdulillah banget, kayak pilek-pilek gitu juga pilek ringan aja begitu. Nah udah kayak gitu, udah kayaknya kita tuh hari ke-7-nya tuh udah enak gitu ya, udah lumayan membaik, kayak sakit kepala tuh berkurang banget dari yang parahnya kemarin. Sakit badan juga nggak terlalu gitu, yang paling kerasa banget tuh lemes banget gitu, lemes banget sampai kemarin tuh sampai nggak bisa masak sih gitu. Tapi juga sama. Nah udah gitu jadi kita stay di Sukabumi itu kayak
2 minggu lebih gitu, karena kita mau mastiin dulu kondisi Umi biar agak fit lah gitu. Umi itu emang nggak nunjukin kondisi yang fit banget sih, enggak, cuman ya udah nggak ada demam kayak gitu, udah enggak, cuman yang berasa banget lemas emang kita juga lemes terus gitu berasanya tuh. Cuman ya gimana kan, suami harus tetap kerja ya, terus ada yang masuknya gitu kan, WFO-nya tetap ada masuk meskipun cuma sehari atau 2 hari tetap harus masuk. Terus akhirnya suami aku tes lagi udah negatif. Sampai Bandung suami masuk kantor, besoknya kayak siang gitu adik aku yang ketiga yang posisinya di Cikarang, dia telepon sambil nangis-nangis, "Kak cepet pulang, kakak udah tahu belum?" Umi tadi nelpon matanya tapi merem gak ngebuka, katanya udah lemes banget gak kuat, mau dibawa ke rumah sakit tapi takut di sini ada waktu, kakak cepet pulang pokoknya, semuanya ngumpul dulu. Wah aku kaget banget kan, ini kenapa perasaan kemarin begitu, tinggal lemes doang gitu. Ya udah akhirnya kita sambil nangis-nangis ya kita balik lagi ke Sukabumi kan, perjalanan 4 jam 5 jam gitu udah beres. Ternyata Umi udah masuk IGD, tapi di IGD pun masih di ruang isolasi IGD gitu ya, jadi kita masih bisa datang ke situ, kan nggak boleh ditengok, cuman karena masih di IGD masih boleh ditengok katanya gitu. Ngerti juga sih gimana ditengok. Ya Allah, Umi itu kan gemuk ya, gemuk gitu kan, pas di IGD tuh udah kayak kulit tinggal tulang aja gitu. Dan kalau kita tuh karena kita tuh gini ya kulitnya ya, kalau Umi tuh soalnya tuh kemarin tuh udah warna kuning aja, beda aja gitu. Udah kayak kok bisa gini sih, gimana ceritanya, kemarin kan waktu ditinggalin tuh nggak kayak gini, kok bisa sampai kayak gini. Ternyata kemarin tuh ya banyak telepon-teleponan juga kan sama saudara semua. Ada salah satu apoteker saudara kita itu bilang kalau COVID-nya katanya pada minum ini obatnya namanya azithromycin. Mungkin Umi kan emang lemes ya, mungkin nggak sabar, mungkin kenapa ya, maksudnya gini-gini aja gitu, kondisi tuh lemes terus gitu, udah nggak kuat kali ya lemes. Akhirnya mungkin Umi mau coba azithromycin ini yang dibilangin sama saudara kita yang apoteker itu. Umi juga bilang sama aku, makan bilang nyuruh-nyuruh kau udah minum azithromycin aja, orang semuanya juga yang COVID pada minum azithromycin. Cuman kan aku nggak langsung percaya ya, aku ya searching dulu kak gimana, apakah itu azithromycin, soalnya kok pihak puskesmas juga nggak kasih itu obat azithromycin tuh gitu, kita nggak dapet obat azithromycin di puskesmas, udah di puskesmas tuh gitu. Terus aku hasil searching itu ada dokter yang rekomend, ada juga yang enggak, banyaknya ya sih yang enggak sih justru ya, si penggunaan si azithromycin ini aku nggak ngerti sih. Aku bilang udah lah Mi, kalau misalnya emang kayaknya kalau nggak berat-berat amat nggak usah lah, orang kita kan udah nggak juga, udah misalnya udah tinggal pemulihan gitu. Tapi Umi tetap kekeh mau minum si azithromycin itu. Ya udah terus gimana ya, ya udah ini mungkin Umi minum obat itu. Nah abis minum obat itu ternyata Umi muntah terus bolak-balik WC terus, nah itu kayaknya yang bikin dehidrasi Umi. Aku nggak tahu sih Umi sampai muntah dan bolak-balik WC itu apakah karena emang si azithromycin ini atau karena apa, nggak ngerti ya. Cuman kondisi Umi sebelum minum azithromycin tuh nggak kayak gitu. Jadi gitu setelah minum azithromycin beberapa jam kemudian kayak gitu. Umi nggak punya riwayat lambung, sakit lambung Umi nggak punya, tapi perut Umi sensitif. Jadi kalau misalkan kayak makan jagung terus ada kulitnya, bukan kulit jagung yang daunnya itu, bukan, maksudnya jagungnya itu si selaputnya itu, selaput jagungnya. Kalau kita kan makan jagung biasa aja kayak begitu ya, tapi kalau Umi makan jagung sama yang kayak begitunya itu langsung jadi sakit perutnya gitu. Terus kalau makan ini nih baking soda maksudnya bukan makan soda, makan kue atau olahan yang ada baking soda ya. Jadi kalau makan kue atau olahan-olahan yang
ada baking sodanya, jadi langsung perutnya tuh sakit, terus kayak nggak bisa kentut, kembung tapi nggak bisa kentut lama, dan itu kayak repot banget gitu, langsung panas badannya kayak begitu. Nah gitu, mungkin karena ya tadi itu Umi perutnya sensitif, jadi mungkin nggak kuat minum si azithromycin ini kayak gitu. Bukan salah obatnya mungkin ya, salahnya Umi mungkin tidak konsultasi dulu dengan pihak medis, dan mungkin kalau pihak medis ini mah berenang ya nggak akan dibolehin minum azithromycin ini teh. Sebaiknya Umi ya dehidrasi, lemes, dan harus masuk IGD. Nah di sana tuh hasil swab itu emang udah negatif, cuman kita perlu Umi diinfus karena ada sih saudara kita yang perawat ada, cuman dia dapat surat apa segala macam nggak boleh menangani pasien yang ada di rumah kayak gitu. Jadi kalau emang pasiennya berasanya memang butuh infus, ya udah masuk aja ke rumah sakit, harus ke rumah sakit. Jadi jangan sampai tenaga medis yang ada tuh kena COVID juga gitu, karena ngebelain hal-hal yang kayak gitu, pengen infus di rumah sekarang gitu. Jadi kita tuh ininya bukan pengen dirawat di rumah sakit, Umi bukan, cuman pengen diinfus aja sebenarnya Umi supaya ngilangin si dehidrasinya ini gitu. Nah tapi karena udah masuk rumah sakit ya, dan ada riwayat COVID baru-baru ini, jadi ditahan. Maksudnya ditahan tuh ya harus dicek gitu semuanya. Jadi ronsen hasil swabnya udah negatif, alhamdulillah gitu ya. Masih di ruang isolasi IGD gitu. Nah, terus kita anak-anaknya tuh kayak dikasih surat gitu ya, surat persetujuan gitu, dan isinya lumayan serem sih. Jadi kayak ya itu, kalau misalkan ada sesuatu sama Umi sama dari pas selama isolasi kita nggak boleh nengok, kita sama sekali nggak bisa nengok. Mungkin kita paling cuma bisa ngasih barang-barang atau makanan kayak gitu, ngirim-ngirim gitu masih bisa, tapi kalau nengok itu ngeliat itu nggak bisa. Dan kalau sampai Umi meninggal itu ya udah, kita nggak bisa, nggak dibolehin ngeliat kayak gitu. Mungkin datang ya boleh datang, tapi yang ngurusin mayat apa segala macam dari pihak rumah sakit gitu. Ya kita anak-anak berembuk semuanya, gimana ya udah kita tungguin gimana baiknya ya, soalnya emang agak ngeri juga sih gitu. Tapi dari hasil swab kan sebenarnya negatif ya, kita tuh udah cuman butuh buat infus doang sebenarnya supaya Umi nggak dehidrasi gitu aja sih. Ada sebenarnya kan COVID-nya mah udah lewat gitu, tinggal masa pemulihannya aja gitu. Dan perawatnya juga bilang, salah satu perawat di situ tuh disayang banget kalau isolasi, soalnya kan sebenarnya COVID-nya udah negatif ya Umi tuh, cuman kemarin tuh dehidrasi aja. Banyaknya tuh kalau yang isolasi tuh malah makin down, makin depresi, apalagi umurnya udah mau 60. Sayang bisit keadaannya tambah buruk, karena sebenarnya kan Umi udah nggak ada COVID-nya gitu, udah nggak ada virusnya gitu kata perawatnya. Begitu juga itu yang bikin kita bulat banget sih, udah Umi nggak usah dirawat di sana. Tapi ternyata Umi udah dipindahin ke ruang rawat isolasi di sana. Cuman kita masih tahan suratnya ini, belum kita tanda tangan gitu. Kayak kita alasannya kita masih nunggu saudara, misalnya anak-anak yang lain yang di luar kota, karena kita udah ada sih, semua udah berembuk kayak gitu. Cuman kita udah bilang video call terus sama Umi gitu ya, nyemangatin Umi dan bilang udahlah Mi, mendingan gak usah isolasi di rumah sakit soalnya ngeri. Terus Umi juga jadi kayak repot banget gitu di isolasi di rumah sakit itu, bukannya kayak ada peningkatan, malah tambah kayak gitu. Terus coba tanyain aja lah ke dokter, kalau pulang, maksudnya kalau di isolasinya, kalau emang harus diisolasi di rumah aja gitu, nggak perlu di situ. Akhirnya bilang sama dokternya, dan Umi tanya pas sama dokter kayak gitu, dok boleh nggak kalau saya tuh pulang atau isolasinya di rumah aja? Sebenarnya kan kata dokternya juga ya boleh, karena ibu mah datang ke sini juga kan sebenarnya kondisinya tuh emang butuh infus aja kan supaya nggak dehidrasi gitu.
gitu. Jadi bukan karena COVID-nya, cuman kemarin ada refleks aja kayak gitu. Jadi hari hasilnya mah kan udah negatif sebenarnya ya. Nah udah gitu ya akhirnya Umi pulang gitu, dan Umi dirawat di rumah aja. Alhamdulillah sampai sekarang membaik kok. Dan tapi emang masa pemulihannya tuh lama banget, kayak sebulan dua bulan tuh masih lemes kayak, jadi kalau jalan terlalu lama tuh jadi lemes, rasanya tuh jadi cepet capek badan kayak gitu sih cerita kami berjuang melawan COVID. Di sini mohon maaf banget kalau ada pihak yang tersinggung atau yang keberatannya dengan cerita aku. Tapi di sini aku mau tekanin banget ya, kalau kita tuh, aku di sini tuh nggak sama sekali nggak ngejelekin obat azithromycin ini, cuman mungkin kalau teman-teman sekarang posisinya lagi COVID dikasih obat azithromycin ini, ada baiknya teman-teman konsultasi lagi lebih lanjut sama tenaga medis atau pihak medis gitu ya, tenaga kesehatan, dengan kondisi teman-teman. Apalagi kalau teman-teman punya keluhan di bagian perut atau pencernaan gitu, kayaknya mungkin sih agak sensitif gitu, kurang cocok sama azithromycin gitu sih kalau menurut pendapat saya gitu ya. Oke, kayaknya sih gitu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah tonton dan mendengarkan. Jangan lupa like dan subscribe, boleh komen juga. Oke, bye bye. Bye.